Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafifatunisa atau di channel YouTube aku Saskia Rafifatunisa episode tutorial and tips. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai bagaimana saya menangani stres ketika melakukan sesuatu atau berhadapan dengan masalah. Jadi gini, setiap manusia itu pasti tidak pernah terlepas dari rasa trauma dan takut. Seperti di minggu lalu, kita sudah mengetahui bagaimana cara mengatasi rasa trauma dan takut ketika menghadapi sesuatu. Nah, ditambah lagi kalau keadaan ini terus menerus bisa menimbulkan stres. Jadi stres itu suatu keadaan di mana kita tidak bisa bereaksi dengan berlebihan atau seperti mutat robek-robek gitu ya. Seperti kebanyakan banyak manusia yang melihat mendengar stres itu masa lalu kita tuh udah kembali terulang. Terus apalagi? Terus kita lupa atas peraturan ataupun kalau kita menghadapi masalah tuh seperti ada beberapa film yang disensor tapi menimbulkan banyak protes di sosmed seperti yang aku alami sekarang ini. Saya memang sebenarnya nggak terlalu bukan tipe orang yang terlalu stres sih, tapi stresnya di bagian saat nonton film itu itu sudah menjadi cukup. Nah, bagi kalian yang tahu kenapa bisa jadi stres, karena kita tuh merasa tidak puas hati dengan berbagai situasi atau keadaan yang membuat kita tuh nggak bisa kembali lagi ke masa nostalgia kita, ataupun beberapa masa lalu idola kita tuh banyak yang bukan idola sih, dari kita tuh merasa tidak terbiasa dengan hal-hal yang kita sukai ya, walaupun baru coba baru tapi tetap stres. Kemudian kalau melakukan sesuatu bisa stres tuh kalau kita ingin terburu-buru atau ketinggalan melakukan sesuatu berjamaah ya. Aku memang sebenarnya bukan tipe orang yang nggak begitu nggak selalu sholatnya nggak berjamaah aku, kecuali kalau keadaan yang lagi genting jadi makanya sholat sendiri. Seperti contoh adik aku lagi nggak sholat, aku juga nggak sholat berjamaah. Tapi itu gak wajar sih. Saya sebenarnya sih sering kali ikut sholat berjamaah supaya menghilangkan rasa stres. Nah, tapi bagaimana cara menangani stres saat melakukan suatu menghadapi masalah? Nih, pertama harus tenangkan diri. Bertenang itu adalah salah satu cara untuk menenangkan hati kita tuh lebih dalam. Jadi hati kita tuh senang, nggak usah buru-buru, nggak perlu terengah-engah, cukup dengan biasa-biasa aja. Anggap aja seperti ini seperti sedang santai-santai aja, biasa-biasa aja, asalkan jangan sampai tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak sikap dewasa ya. Kalau kita lagi bertenang aja, tenang aja, jadi nggak perlu takut, nggak perlu stres, cukup dengan ikhlas saja. Kemudian yang kedua adalah menarik nafas. Jadi pada saat melakukan sesuatu atau menghadapi dengan masalah ya, harus bernafas dengan tenang supaya bernafas dulu dalam-dalam supaya nanti pada saat kita melakukan suatu dengan masalah itu bisa cepat segera diselesaikan ya. Jangan sampai masalah-masalah itu pun yang baik kecil atau besar tuh jadi lagi seperti saat keadaan nih, karena laptop aku lagi Windows-nya harus diaktifasi sebelum tanggal kadaluarsa. Jadi harus bernafas dengan dalam-dalam, cari solusi dengan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Jadi harus dengan solusi sendiri. Seperti kemarin tuh Windows aku kan, komputernya kan, laptop aku kan lagi Windows Active, suruh activate sampai validnya harus tengah tertentu. Jadi makanya pakai solusi dengan cara sendiri. Gak usah harus terus mencoba, bernafas sampai terus mencoba sampai semuanya benar-benar berhasil. Kemudian yang ketiga adalah nggak perlu bicara sendiri ketika mau nih, jangan membuat video reel Instagram atau di sosmed apapun untuk sebagai kesalahan. Cukup dalam hati aja, saya tidak akan mengulang itu lagi. Jadi cukup dalam hati aja supaya tidak bicara sendiri, itulah yang membuat sikap dewasa kita kan hancur. Karena sikap bicara sendiri itu juga sebenarnya juga nggak baik, karena itu bisa mengakibatkan skizofrenia atau kelainan kita berbicara dengan sendiri tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah istirahat ya. Istirahat atau tidur ini sebenarnya juga satu cara menghilangkan rasa stres. Misalnya stres menghadapi masalah ataupun kita mendengar orang tua kita sedang marah-marah sesama ya, kita biasanya kan nggak berani melihat, maka kita tuh rasa stres karena kita merasa orang tua kita tuh, bayangin, serasa nyangkanya kita salah apa, padahal kita sebenarnya tuh memang harusnya nggak pernah buat salah. Tapi kita sebagai anak tuh kita kan memang nggak salah, tapi kita bisa mengunci diri di kamar ya. Maksudnya istirahat atau tidur kita harus supaya biar nanti pas saat bangun tuh nggak pernah stres. Saat orang tua kita reda, bukan sama kita, ke kita sih, ke sama sendiri jadi akan stres. Jadi kunci
Kalau perlu kamar tidurnya kalau lagi stres dikunci dulu sampai keadaan benar-benar tenang ya, sampai keadaan tenang dan sholat lebih baik. Kemudian yang kelima adalah sholat berjamaah atau sholat sendiri. Ini juga sebenarnya merupakan dua tingkat penting untuk menghilangkan rasa stres. Kalau sholatnya sendiri tapi dengan gerakan pelan itu juga menghilangkan rasa stres yang terlalu berlebihan ketika sesuatu, ataupun berjamaah juga bisa lebih lagi menghilangkan rasa stres karena kita tuh merasa kita nunggu. Kita biasanya kan kalau mau berjamaah tuh sholat subuh, sholatnya kan harusnya berjamaah, tapi kalau misalkan sudah melewati ketinggalan waktu ya kita pasti lebih stres, karena kita rasa tertinggal. Paksa harus sholat sendiri ya. Dan yang kemudian yang keenam nih, jangan terlalu membebani diri sendiri ketika sedang stres. Jadi kalau keadaannya sedang hate ataupun lagi nggak tahu, kita biasanya tidak jangan hentikan dulu untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan membebani diri sendiri, harus dengan tenang. Bila perlu harus istirahat yang cukup ya, diam biasa aja supaya nanti keadaan beban diri kita tuh lebih baik ya. Yang ketujuh, cara menangani stres sampai masalah adalah pecahkan masalah, kenali diri kelebihan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan kita kalau kita lagi stres itu biasanya tuh kan bisa membawa penyakit. Jadi kita harus kenali kelebihan apa yang harus kita yang sedang dilakukan dan kekurangan apa yang dilakukan supaya rasa stres kita tuh akan hilang. Bila perlu cari solusi lain untuk mengatasi stres dengan menerapkan kelebihan dan meninggalkan kekurangan. Kemudian yang ke-8, banyak berdoa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu itu semua dengan doa dulu supaya rasa stres kita tuh bisa hilang. Contoh kita mau makan atau berbuka puasa, kita selalu berdoa biar stres. Kemudian kalau mau tidur tuh kalau sebelum membaca doa sebelum tidur itu juga bukan hanya sedang mengatasi mimpi buruk tapi juga mengatasi stres ya. Karena kita bermimpi akan sesuatu yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Kemudian yang ke-8, cara untuk menangani stresnya ke-8 adalah meluangkan sedikit aktivitas di luar ya. Sebenarnya aktivitas di luar itu sudah semakin sangat terjadi ketika kita mau berlari ataupun ya berkuat tuh misalnya jalan-jalan. Tapi jadi jalan-jalan itu sebenarnya tuh menghilangkan rasa stres dan kalau kita sambil berbelanja itu juga membuat rasa kebosanan kita kan berkurang dengan sendirinya. Kemudian yang ke-9, cara untuk menangani stresnya adalah jangan meremehkan peraturan dari orang tua atau peraturan dari orang tua yang sama ya. Jadi kalau peraturan orang tua itu juga harus dilakukan, harus dipatuhi sama kita sebagai anak. Jangan selalu stres, lakukan saja apa yang orang tua perintahkan kepada kita agar kita tuh pada saat melakukan sesuatu itu kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, cara menangani stres saat menghadapi masalah atau melakukan sesuatu yang terakhir adalah pikirkan dahulu sebelum bertindak. Jadi kita harus, kalau misalnya ada barang orang nih yang mau kita pinjam, tapi kita harus izin dulu dengan bertindak, harus izin dulu dan bertanya kenapa seperti itu, karena kan kalau barang orang lain itu kan bukan barang milik kita. Jadi kalau kita mau nggak stres karena dimarahi tersebut, harus berizin dulu dan bertindak dan bertanya boleh nggak melakukan sesuatu. Jadi biar nanti pada saat selesai dikembalikan lagi ya, agar tidak ada masalah yang seperti ayah bilang tadi. Makanya kalau melakukan sesuatu harus izin dulu ya. Jadi ada pesan dariku saat menangkan stres, terutama bagi stres yang lagi nonton film di TV ataupun di live streaming, itu biasanya kebanyakan sekarang tuh kan suka disensor. Jadi jangan selalu stres atau terlalu takut dan trauma ya. Jangan selalu stres, cari solusi buat kalian sendiri. Bagaimana caranya biar cara solusi biar lebih sama seperti yang asli. Ya ketahui nggak kenapa sekarang Formula banyak seperti itu? Karena kan KPI itu kan adalah lembaga penyiaran Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi tayangan yang tidak pantas ya. Tapi banyak orang yang berpendapat tuh ada yang nggak terbiasa, ada yang terbiasa. Jadi makanya jangan selalu stres saat itu. Nggak usah ngomongin kata-kata yang stres di sosmed. Kenapa film ini disensor? Kenapa film ini disensor? Jadi gitu. Jadi gunakan aja kata yang positif. Sudah terima aja apa adanya. Anggap saja ini masa lalu dari masa lalu ya. Oke, itu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.